Cek, halo Sobat Anime. Gua ada judul baru yang ingin gua bahas. Walaupun memang judul ini sebenarnya udah pernah gua bahas, tapi karena satu dan juga lain hal terpaksa harus gua batalkan. Dan judulnya adalah Pak Kades yang akan membangun sebuah desa mulai dari nol, dibangun sampai bisa menguasai seluruh dunia. Dan bagaimana jalan ceritanya? Seru sih sebenarnya. Gua juga udah baca ini sampai chapter 700-an. Menurut gua cerita ini cukup bagus. Gua udah baca sampai chapter 700-an dan menurut gua ini oke lah untuk dapat gua bahas. Dan mungkin udah ada yang bahas, nggak tau lah. Semoga aja ini lebih bagus dibandingkan punya orang lain. Oke, langsung aja kita mulai jalan ceritanya. Kisah dimulai dari sebuah desa yang ada di area pegunungan yang disebut sebagai desa Katak, desa para bandit. Dan karena desa telah ditinggalkan oleh pemimpin dan juga adanya ancaman dari para tentara kerajaan, membuat anggota desa yang lainnya, para bandit-bandit mereka mulai meninggalkan desa dan hanya meninggalkan MC kita, putra dari pemimpin desa yang sebelumnya yang bernama Cheng Dale, yang saat ini tubuhnya dimasuki oleh orang asing yang pindah alam, mahasiswa, main game, meninggal dan masuk ke dalam tubuh Cheng Dale. Dan saat ini dia tinggal di sebuah desa yang disebut sebagai desa Katak yang ada di wilayah dari kerajaan yang bernama Kerajaan Dahu yang telah didirikan 120 tahun lalu, yang terdiri dari 108 kota dan juga 13 provinsi. Tapi sayangnya kerajaan saat ini ada dalam kondisi yang memburuk, melemah, dan orang-orang juga mulai menderita akibat sebuah perang. Dan MC kita, Chen, dia tinggal di desa hanya ditemani oleh 2 orang saja yang tersisa. Dan salah satunya adalah orang tua ini yang bernama Su Senji yang merupakan ahli strategi terburuk dalam sejarah. Chen sangat senang karena orang tua ini akan tinggal di desa ini bersama dengan dirinya membangun kembali desa. Tapi sayangnya itu semua salah karena orang tua ini dia datang karena dia ingin pergi. Dia ingin mengambil satu-satunya harta yang tersisa di desa ini, yaitu karpet yang ada di bawah kursi. Dan itu membuat Chen dia berpikir lantas bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup di dunia ini tanpa ada satupun bekal yang ia punya. Namun di tengah-tengah itu juga muncul sebuah tangan yang langsung menghajarnya. Dan ternyata itu berasal dari sosok dewa yang tinggal bersama dengan Chen. Dewa yang akan membantu Chen menguasai dunia. Tapi tentunya itu tidak akan mudah dan misi pertama yang diberikan oleh dewa untuk Chen adalah tidak membiarkan populasi desa menjadi satu. Dan jika itu terjadi maka Chen dia akan meninggal. Lantas langkah pertama yang dilakukan oleh Chen adalah mengejar orang tua yang sebelumnya. Di sini Chen dia mendatang mendekati orang tua itu dan meminta kepada orang tua itu untuk tunggu sebentar. Yang membuat orang tua ini dapat bertanya ada apa. Dan untuk Chen ketika dia datang, dia melihat kalau ternyata Pak Tua Su Senji dia bersama dengan seorang gadis yang cukup cantik yang bernama Nona Shu Ling Er. Dan dia adalah putri dari Pak Tua Su Senji yang membuat Chen yang melihatnya dia bertanya siapa gadis cantik ini. Dan untuk Pak Tua ini dia mengatakan kalau gadis ini adalah putrinya. Dan selama ini dia bekerja sebagai penjaga kuda. Di sini Chen dia nggak menyangka kalau ternyata ada gadis cantik yang tinggal di desanya. Chen saat ini sangat tertarik dengan gadis itu, bahkan dia menganggap kalau Su Senji adalah bapaknya, ayah. Tidak, maksudku ahli strategi. Di sini Chen dia pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa membiarkan Pak Tua Su Senji pergi begitu saja. Karena orang tua itu selama ini telah bekerja untuk desa, jadi Chen gak akan mungkin meninggalkannya begitu saja. Yang membuat orang tua ini dia mengatakan kalau dirinya sebenarnya juga enggan untuk dapat pergi meninggalkan desa, tapi dia hanya takut akan menjadi beban jika dia bersama dengan Chen. Padahal di dalam hati dia gak mau berakhir di desa itu bersama dengan Chen. Tapi Chen dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan dia tidak akan mungkin membiarkan orang tua ini kelaparan. Jadi Chen dia akan bersama dengan orang tua ini membangun desa ini kembali. Chen dia juga memujuk memangnya desa mana lagi yang akan menerima orang tua itu. Jadi daripada pergi mending tinggal di desa ini, ucap dari Chen. Namun di sini orang tua ini dia berpikir realistis bagaimana mungkin mereka bisa bertahan di desa hanya dengan 3 orang doang. Ucap dari orang tua ini yang membuat Chen dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan serahkan saja senjata yang ia miliki, maka dia akan pergi mencari makan. Ucap dari Chen. Di sini Chen dia pun berpikir kalau dia adalah seorang bandit, tentunya itu akan membuat dirinya sangat-sangat keren ketika dia memiliki sebuah pedang. Dan ketika dia sudah jadi keren, dia akan melamar gadis itu. Pikir dari Chen. Tapi ternyata senjata yang dimiliki oleh Chen bukanlah pedang, tapi sebuah kampak besar yang dibawa oleh gadis Lin. Yang membuat Chen dia berpikir kalau dia punya kampak itu artinya dia terlihat seperti tukang kayu, pikir dari Chen. Namun Chen dia juga kembali mendapatkan misi kedua setelah dia menjalankan misi pertamanya yang tidak membiarkan desa jadi kosong. Dan karena Chen dia berhasil mempertahankan populasi desa, membuat Chen mendapatkan hadiah dari misi pertama, yaitu sebuah skill berkampak yang langsung dikirimkan oleh dewa kepada Chen.
Di sini orang tua ini dia mengatakan kepada Chen untuk dapat berburu dan juga mencari makan di luar sana. Tentunya itu sangat berbahaya apalagi jika mereka merompak sendirian. Yang membuat Chen dia mengatakan kalau dirinya nggak pergi sendiri, pergi bersama dengan orang tua ini. Yang membuat orang tua itu sebenarnya dia nggak mau, tapi dia terpaksa harus ikut bersama dengan Chen. Dan untuk Chen dia pun yakin kalau dia bisa pergi cari makan bersama dengan orang tua itu. Dan sekarang ayo kita pergi, tarik kudanya, ucap dari Chen. Dan bersamaan dengan itu juga Chen dia mendapatkan misi baru, yaitu melakukan sebuah perompakan sebelum malam tiba. Dan jika dia berhasil, dia akan mendapatkan sebuah hadiah lagi, dan jika gagal dia akan meninggoy. Jadi Chen nggak punya pilihan lain selain pergi untuk dapat menjalankan misi keduanya bersama dengan Pak Tua Su Senji. Namun untuk Chen dia juga menolak untuk dapat dipanggil sebagai kepala desa ataupun Pak Kades, tapi dia ingin dipanggil sebagai bos, ucap dari Chen. Dan misi kedua Chen adalah melakukan perompakan. Sedangkan di sudut lainnya saat ini di tebing desa muncul sebuah pasukan yang sedang mengawal seseorang. Dan saat ini mereka sedang berjaga mengawal seorang gadis untuk dapat melewati area pegunungan yang dipenuhi oleh para bandit. Dan di sini salah satu dari mereka pun mengatakan kalau dia yakin kalau dia dapat melindungi gadis yang ada bersama dengan dirinya dari serangan para bandit-bandit dengan tombak yang ia miliki. Sedangkan untuk Chen dan juga Pak Senji mereka menunggu dari atas bukit melihat kalau adakah target yang akan datang. Namun Pak Tua Su Senji dia berpikir kalau sepertinya tidak akan mungkin ada target yang datang, mengingat matahari juga sudah mau terbenam. Tapi untuk Chen dia yakin kalau target pasti akan datang. Dan benar saja target itu adalah para pasukan yang sebelumnya. Di sini para pasukan mereka pun berjalan dan mereka pun tahu kalau mereka akan menjadi target dari para bandit. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka pun yakin para bandit nggak akan mungkin dapat menghadapi mereka. Apalagi mereka adalah pasukan dari sebuah kota besar. Namun melihat rombongan yang datang membuat Chen dan juga Pak Tua Senji mereka pun menghitung berapa jumlah pasukan yang dimiliki oleh musuh dan jumlahnya banyak. Yang membuat mereka pun berpikir kalau mereka nggak akan mungkin dapat melakukan misi mereka menaklukkan para pasukan kota. Yang membuat Pak Tua Senji dia meminta kepada Chen untuk tarik mundur saja. Tapi Chen nggak mau, dia tetap akan maju dan dia tidak akan takut dengan ini semua, ucap dari Chen. Tapi untuk Pak Tua Senji dia takut jika dia terus melakukan ini semua dia hanya akan meninggoy, pikir dari orang tua itu. Yang membuat orang tua ini dia akan berpikir bagaimana caranya untuk dapat melarikan diri, pikir dari orang tua ini. Yang membuat Pak Tua Su Senji dia pun mendekati kuda dan dia mengatakan kalau kuda ini sangat-sangat bagus. Sebelum dia menyucuknya, membuat kuda itu menjadi gila dan berlari langsung ke arah para pasukan yang ada di bawah sana. Yang membuat Pak Tua Senji dia mengatakan kalau saat ini mereka akan melakukan sebuah penyerangan kepada para pasukan yang ada di bawah sana. Dan uniknya ketika Chen dia datang ke bawah sana, Pak Tua Senji dia malah pergi. Dan dia mengatakan, bos maafkan aku masih harus terus merawat putriku. Dan aku harus melihatnya tumbuh dewasa dan aku akan membakar dupa dan juga uang kertas untuk dirimu, ucap dari Pak Tua Senji sembari meninggalkan Chen yang akan menjadi tumbal. Dan untuk Chen dia pun kesal karena dia telah dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia punya. Tapi Chen gak punya pilihan lain. Di sini Chen dia tetap maju akan mengambil apa yang bisa ia ambil. Tapi itu juga membuat Chen dia berhadapan satu lawan banyak. Yang membuat para penjaga mereka pun bingung apa yang coba dilakukan oleh bandit aneh ini. Hei, apakah cuma kau bandit, ucap dari para penjaga. Tapi untuk Chen dia mengatakan kalau dirinya bukanlah bandit. Bahkan dia juga mengatakan kalau dirinya bukanlah pimpinan atau Pak Kades, bukan, ucap dari Chen. Chen dia mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang sarjanawan. Dan dia mengatakan kalau dirinya meminta kepada mereka jika mereka tidak ingin berakhir maka mereka harus menyerah dan menyerahkan semua barang-barang yang mereka miliki, ucap dari Chen. Yang membuat para penjaga pun bingung apa yang coba dilakukan oleh satu orang ini, pikir dari para penjaga. Apakah dia hanya seorang bandit kecil, pikir dari para penjaga itu. Yang membuat para penjaga tentunya mereka pun tertawa dengan apa yang dilakukan oleh Chen. Namun di sini salah satu dari mereka pun mengatakan untuk tidak menyingkirkan Chen secara langsung dan meminta kepada Chen untuk pergi aja, kembalilah ke desamu dan aku akan mengabaikan apa yang kau lakukan, ucap dari seorang penjaga. Namun di balik keributan itu juga muncul seseorang yang melihat dari dalam kereta kuda dan ternyata itu adalah seorang gadis yang sangat-sangat mantap, pulen banget. Dan itu membuat Chen yang melihatnya dia pun terkesima melihat gadis itu yang ternyata mantap, gadis pertama yang pernah ia lihat secantik ini. Namun setelah itu juga Chen dia mendapatkan sebuah misi tambahan, misi tersembunyi, yaitu mengambil wanita itu, mengambil dari keluarga
Su yang membuat Chen dia tidak menyangka kalau ternyata ada misi tersembunyi dan sepertinya hadiahnya juga akan mantap, pikir dari Chen yang membuat Chen dia melakukannya. Namun di sudut lainnya, di sudut para pasukan penjaga melihat ada seorang badut yang datang mencoba untuk dapat mengganggu mereka, membuat salah satu dari mereka pun akan turun tangan untuk dapat menghadapi Chen seorang diri, yang membuat para prajurit yang lainnya mereka pun akan menyaksikan aksi yang hiburan ini. Di mana pasukan ini dia mengatakan selama Chen dia berhasil menahan 3 serangan dari dirinya, maka dia akan membiarkan Chen tetap hidup. Ucap dari seorang penjaga yang bernama Lin Soyu. Namun di sini untuk Chen alih-alih dia takut, dia justru malah mengatakan kalau saat ini kampak yang ada bersama dengan dirinya telah banyak menyingkirkan banyak orang dan sebutkan namamu. Mungkin saja aku akan membiarkan kau tetap hidup, ucap dari Chen yang justru malah menantang balik. Yang membuat pria yang bernama Lin Soyu dia mengatakan kalau dirinya adalah Lin Soyu, dan untuk kau siapa? Apakah kau adalah Su Senji? Dan untuk Chen dia mengatakan kalau dirinya adalah Yong Chong Wei Yuan. Ucap dari Chen yang membuat orang ini dia pun bingung, nama yang aneh pikir dari dirinya. Namun ya udah, di sini Chen dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi menyerang, dan ternyata serangan yang diberikan oleh Chen cukup kuat hingga membuat prajurit Lin dia cukup tertekan dengan serangan yang diberikan oleh Chen yang ternyata kekuatannya sungguh sangat kuat. Dan ternyata memang Chen dia cukup kuat hingga membuat pria Lin dia pun jatuh dari kuda miliknya, dan Chen dia juga langsung berlari dengan sungguh-sungguh cepat dan dia langsung hajar pria lainnya yang ada di atas kereta kuda, dan Chen dia langsung membawa kuda itu dengan secepat kilat, membawa gadis itu kabur dari tempat ini bersama dengan kereta kudanya. Chen dia menerobos dan membawa gadis yang ada di dalam kereta kuda, yang membuat Chen dia dikejar-kejar oleh para pasukan yang ada di belakangnya, misi penculikan. Sedangkan sudut lainnya, saat ini Pak Tua Su Senji dia kembali ke desa dan dia meminta kepada putrinya untuk segera bersiap-siap untuk segera kembali kabur pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk gadis ini dia pun bertanya di mana Pak Kades yang membuat bapaknya. Dia mengatakan kalau saat ini Pak Kades udah meningsoy dan saat ini mereka harus segera pergi, ucap dari Pak Tua Su Senji. Sedangkan untuk Chen sendiri saat ini dia mencoba untuk dapat melarikan diri bersama dengan kereta kuda dan juga gadis yang ada bersama dengan dirinya. Namun Chen yang telah berhasil melakukan sebuah misi membuat Dewi dia memberikan sebuah hadiah kepada Chen. Apakah Chen ingin melakukan sebuah gacha di tengah-tengah pelarian itu, yang membuat Chen tentunya dia sangat kesal dengan Dewi ini karena dia saat ini sedang sibuk-sibuknya. Namun berpikir mungkin aja ini dapat membantu Chen, dia meminta kepada Dewi ini untuk melakukan sebuah gacha, dan ketika Chen dia melakukan sebuah gacha, dia mendapatkan sebuah hadiah di mana dia akan mendapatkan seorang pasukan yang akan membantu dirinya yang bernama Kinman, yang akan membantu Chen bekerja untuk Chen, yang membuat Chen dia pun sangat senang dan dia meminta kepada Kinman untuk segera menyerang pasukan itu. Tapi ketika Chen dia memanggil Kinman, ternyata tidak ada satupun orang yang datang. Kinman yang dimaksud nggak datang, padahal Chen udah memanggil dengan berbagai macam cara dan gaya, tapi dia nggak datang juga. Bahkan Chen hampir aja kena serang ketika dia mencoba untuk dapat terus melarikan diri. Namun ternyata di ujung pelarian muncul seorang pria besar yang datang mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena saat ini Kinman akan datang membantu dirimu, ucap dari seseorang pria besar yang baru saja datang. Dan itu membuat Chen dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah hadiah yang telah diberikan oleh sistem. Dan untuk pria yang bernama Kinman ternyata dia cukup kuat karena ketika dia menghadapi seorang kavaleri di sini dengan satu gerakan dia menjatuhkan seekor kuda dengan cukup mudah, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi mereka para pasukan yang ada di tempat ini. Namun di sini para pasukan mereka mengatakan kalau mereka adalah pasukan kota dan meminta kepada sosok yang bernama Kinman untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Tapi untuk Kinman dia malah melemparkan batu kepada sosok penjaga itu dan meminta kepada penjaga untuk segera pergi. Dan benar, kini karena mereka nggak bisa menghadapi sosok bernama Kinman, para penjaga mereka melarikan diri. Dan untuk sosok yang bernama Kinman dia pun datang mendekati Chen dan dia bersumpah setia kalau dia akan bekerja untuk Chen bersama dengan desa Katak. Dan untuk pria yang bernama Kinman ternyata dia juga memiliki sebuah latar belakang kenapa dia ingin bekerja dengan Chen. Dan ternyata beberapa waktu lalu Kinman dia tinggal bersama dengan istrinya di dekat dari desa Black Rock. Dan kabar istri Kinman yang ternyata sangat cantik telah sampai ke ibu kota Black Rock, yang membuat tuan kota ingin sekali mendapatkan wanita yang sangat cantik. Dan karena istri Kinman gak mau tunduk bersama dengan tuan kota, dia melarikan diri dan pada akhirnya dia terjatuh dari atas tebing, yang membuat Kinman yang saat itu sedang pergi berburu. Ketika dia kembali dia mendapatkan istrinya sudah tidak lagi dapat bergerak, yang membuat Kinman dia pun bersumpah kalau dia akan menghancurkan seluruh para pasukan penjaga kota Black Rock, yang membuat Kinman dia membuat kekacauan dan dia menghancurkan para pasukan yang ada di tempat itu, yang membuat Kinman dia menjadi buronan dari kota Black Rock.
Dan beberapa hari kemudian Kinman dia juga memutuskan untuk pergi menuju desa Katak, menjadi bagian dari desa Katak. Dan itu adalah sebuah latar belakang yang dimiliki oleh Kinman. Alasan kenapa Kinman dia mau bergabung dengan desa Katak. Tapi untuk Chen, dia menganggap kalau Kinman hanyalah sebuah karakter yang memang telah disummon oleh dirinya. Dan karena memang orang-orang yang telah mengejar dirinya udah pergi, Chen dan juga Kinman mereka akan segera kembali ke desa Katak. Sedangkan di desa Katak sendiri, Patwa Su Senji saat ini mereka akan pergi meninggalkan desa Katak setelah mereka membawa apa yang bisa mereka bawa dari desa. Dan karena mereka cuma menemukan bawang putih, ya udah bawang putih aja yang mereka bawa untuk pergi dari tempat ini. Tapi ketika mereka akan pergi di sini, ternyata mereka berpapasan kembali dengan Chen yang datang membawa seekor kuda bersama dengan kereta kuda dan juga orang lain, yang tentunya membuat Patwa Su Senji dia pun shock ketika melihat kalau ternyata Chen dia masih hidup. Pikir dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia pun berpura-pura terharu kalau ternyata Chen masih dapat kembali hidup. Tapi Chen dia nggak peduli, di mana Chen dia mengatakan kalau dirinya juga mengaku sebelumnya kepada para penjaga kalau dia bernama Su Senji. Dan mungkin aja para penjaga akan mengincar kau. Ucap dari Chen yang membuat Patwa ini dia pun keringat dingin ketika dia namanya dijual juga oleh Chen. Chen balas dendam. Di sini Chen dia juga memperkenalkan Kinman kepada Patwa Su Senji dan Kinman akan menjadi bagian dari mereka, bagian dari desa Katak. Dan untuk Chen dia juga meminta kepada gadis Ling untuk mengurus kuda dan Patwa Kinman akan memasak, sedangkan Patwa Su Senji akan mengurus gadis yang telah ia bawa karena gadis itu akan menjadi istri dari Chen, ucap dari dirinya. Dan setelah itu semua, Chen dia merasa kalau misinya udah selesai dan dia meminta kepada sistem untuk muncul kembali. Dan ketika sistem muncul, Chen dia dihajar. Waduh, sistem muncul dengan cara yang cukup unik, di mana Chen dia meminta kepada sistem untuk memberikan hadiah untuk dirinya, yang membuat sistem pun akan memberikan hadiah kepada Chen, yaitu Chen bisa memberikan sebuah atribut untuk kepada orang-orang yang ia miliki. Tapi itu semua dapat diberikan secara acak kepada orang acak juga, yang membuat Chen dia pun bingung siapa yang harus ia kasih. Namun tak lama setelahnya Patwa Su Senji dia pun datang, yang membuat Chen dia pun berpikir apakah atribut itu harus diberikan kepada orang tua ini, pikir dari Chen. Sedangkan sudut lainnya saat ini untuk para pasukan yang sebelumnya yang telah gagal menjalankan tugas pengawalan, mereka pun kini bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Tapi mereka juga mulai berdiskusi kalau saat ini jika saja nanti mereka ditanya oleh tuan kota kenapa mereka bisa gagal, mereka mengaku kalau mereka telah diserang oleh para bandit. Berapa bandit yang telah menyerang mereka? Di sini para pasukan mengatakan kalau mereka telah diserang oleh satu, tapi tidak. Mereka mengatakan kalau mereka sebenarnya telah diserang oleh 300 bandit hingga mereka gagal dalam menjalankan tugasnya. Jika mereka diketahui hanya kalah dari satu orang bandit, tentunya itu akan sangat memalukan. Jadi di sini mereka akan kembali ke kota dan mengatakan kalau mereka telah diserang oleh 300 orang bandit untuk mendapatkan ampunan karena mereka telah diserang oleh 300 bandit. Sedangkan untuk prajurit Lin dia enggan untuk dapat melakukannya. Dia akan tetap kembali menjalankan tugasnya untuk menyemput gadis keluarga Su yang akan menjadi istri dari tuan kota Black Rock, ucap dari prajurit Lin. Sedangkan untuk Chen sendiri saat ini dia gak punya pilihan lain selain memberikan atribut kepada Patwa Su Senji yang merupakan ahli strategi terburuk yang ada dalam sejarah. Dan untuk Chen dia juga bertanya kepada Patwa Su Senji apakah dia mendapatkan sebuah informasi yang membuat orang tua ini dia mengatakan kalau sebelumnya dia telah mencari tahu tentang gadis yang telah dibawa, dan ternyata itu adalah gadis yang bernama Su Ying. Dan dia adalah tunangan dari penguasa kota, yang artinya mereka akan mendapatkan banyak masalah karena gadis yang telah mereka rebut adalah gadis milik tuan kota. Dan jika mereka memprovokasi tuan kota, tentunya mereka akan diserang oleh para pasukan yang dimiliki oleh kota. Dan itu juga akan membuat mereka hancur seperti apa yang telah didapatkan oleh bapaknya dari Chen. Dan setelahnya kini Chen dan juga yang lainnya mereka pun makan malam bersama. Chen dia pun bertanya tentang kota Black Rock, yang membuat Kinman dia mengatakan kalau kota Black Rock saat ini berjarak 500 mil dari kota, berjarak 50 mil dari desa mereka, dan kota itu juga dijaga oleh 5.000 pasukan elit yang artinya sangat kuat. Dan jika mereka menghadapi para pasukan yang berasal dari kota Black Rock, tentunya mereka tidak akan mungkin dapat bertahan, yang membuat Kinman dia mengatakan bagaimana jika kita menyerang aja, dan dia yakin kalau dia akan menang 70%, yang membuat mereka pun berpikir kalau Kinman ini udah gila. Bagaimana mungkin menghadapi 5.000 pasukan dengan 3 orang, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi di sini Chen dia juga mengatakan jika saja pasukan Black Rock akan menyerang, tentunya mereka nggak akan mungkin dong menyerang semua. Pasukan mereka datang menyerang semua nggak mungkin. Paling tidak mereka hanya mengirimkan sekitar 300 orang doang. Dan jarak dari kota Black Rock ke gunung juga cukup jauh, yang membutuhkan waktu sekitar 5 hari dalam perjalanan pulang dan juga pergi. Yang artinya mereka juga masih memiliki waktu untuk bersiap selama 5 hari. Dan Chen dia lagi-lagi mendapatkan sebuah misi baru, yaitu misi mempertahankan desa.
Namun di sini Pak Tua Su Senji dia mengatakan kalau untuk dapat dari kotak Blackrock ke desa mereka ada dua jalur, yaitu jalan utama dan juga jalan memutar. Dan jika para pasukan datang melewati jalan yang memutar, mereka juga bisa menyergapnya dari sana. Yang membuat Chen dia pun tahu kalau orang tua ini merupakan strategi terburuk, yang artinya setiap apa yang ia ucapkan itu keterbalikan dari kenyataannya yang akan terjadi. Jadi Chen dia pun bertanya kepada Pak Tua Su Senji, lantas dari mana pasukan itu akan datang? Apakah dari jalan utama atau dari jalan berbelok? Yang membuat orang tua ini dia mengatakan kalau para pasukan akan datang melewati jalan utama. Yang membuat Chen dia tahu kalau pasukan itu mereka akan lewat jalan memutar. Dan ketika Chen dia bertanya apakah mereka bisa menang, tidak sambut dari orang tua itu. Yang membuat Chen dia pun yakin kalau mereka bakal menang. Karena setiap ucapan yang diberikan oleh orang tua itu berbalik, keterbalikannya. Jadi Chen dia yakin kalau dia akan menang. Setelahnya Chen dia pun pergi menemui gadis Su Ying. Ketika Chen datang dia membawakan makanan, dan untuk gadis ini dia hanya berdiam diri aja. Chen dia pun memiliki sebuah ambisi untuk dapat menguasai wanita ini, karena wanita ini saat ini tinggal di rumahnya. Jadi Chen dia ingin sekali mendapatkannya, tapi Chen dia juga tahu kalau dia nggak bisa melakukannya karena itu adalah niat jahat. Jadi dia nggak mau melakukan hal jahat. Jadi Chen dia nggak mau melakukannya. Di sini Chen yang berhasil menahan diri membuat Chen dia mendapatkan sebuah hadiah dari sistem, dan Chen mendapatkan sebuah titel yaitu pemuda yang saleh karena bisa menahan hawa nafsunya. Dan Chen dia juga mendapatkan sebuah misi tambahan di mana Chen harus bisa menaklukkan dan juga membuat hati Nona Su Ying ini tunduk. Dan untuk Chen dia pun akan melakukannya dengan cara bersikap soleh. Dia memberikan makanan dan mengatakan kepada Nona Chen untuk tidak perlu khawatir. Dan mengatakan kepada Nona Su Ying untuk tidak perlu khawatir. Di sini Chen dia pun bertanya kepada Nona Su Ying apakah dia tidak bisa tidur. Di mana Nona Su Ying dia mengatakan kalau dirinya berasal dari keluarga saudagar, dan jika saja Chen mengembalikannya mungkin aja Chen akan mendapatkan sedikit imbalan. Namun jika Chen menyakiti dirinya yang merupakan tunangan dari tuan kota, tentunya Chen akan mendapatkan banyak masalah. Tapi untuk Chen dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Di mana Chen dia juga mengatakan kalau tuan kota adalah orang yang sangat jahat dan telah menyingkirkan orang tuanya. Jadi Chen harus menyingkirkan orang tua itu. Jadi di sini Chen dia juga mengatakan dia akan membebaskan Nona Su Ying setelah masalah ini selesai. Ucap dari Chen yang membuat guys ini tentunya dia nggak akan mungkin dapat percaya dengan seorang bandit. Di sini Chen dia memiliki sebuah tugas untuk dapat membuat gadis ini terkesan, di mana dia mengatakan kalau dirinya tahu kalau dirinya hanya akan tetap sebagai seorang bandit. Tapi Chen dia mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah cita-cita untuk dapat menyelamatkan orang-orang dari penderitaan yang ada di dunia ini. Dan tentunya dia juga membutuhkan bantuan dari seseorang untuk dapat meneruskan cita-cita yang ia miliki. Dan dia meminta kepada Nona Su Ying untuk dapat membantu dirinya mewujudkan cita-cita itu. Ucap dari Chen yang ingin menaklukkan gadis ini. Dan apakah gadis ini akan percaya begitu saja? Tentunya enggak akan semudah itu. Tapi di sini gadis ini dia pun merasakan kalau Chen dia memiliki niat yang sangat-sangat tulus. Dan untuk Chen yang memang nggak tahu tentang dunia ini, dia pun meminta informasi dari gadis ini, yang membuat gadis ini mulai menceritakan apa yang sebenarnya ada di luar. Yang membuat Kinman yang ternyata menguping pembicaraan dari Chen, dia pun kagum dengan apa yang ada di pikiran dari Chen. Dan dia mengatakan kepada Chen ketika dia berpapasan dengan Chen, dia mengatakan kalau dirinya akan tetap tinggal bersama dengan Chen. Yang membuat Chen dia pun bertanya apakah Tuan Kinman ini mendengar semua pembicaraan dari dirinya, dan hal itu pun dibenarkan oleh Kinman. Di mana Kinman dia mengatakan kalau ternyata Chen adalah orang yang sangat-sangat baik, lebih baik daripada orang yang pernah ia temui. Dan dia sangat tersentuh dengan ambisi yang dimiliki oleh Chen yang sangat luar biasa. Dan mungkin aja dia akan terus mendukung Chen sebagai bos besar miliknya. Ucap dari Kinman. Padahal sebelumnya Kinman akan menghancurkan Chen jika saja Chen mencoba untuk dapat memaksa gadis itu. Waduh. Udah itu aja untuk video pertama dari si komik Bandit. Kita lanjutkan video selanjutnya besok. Setiap hari gue bikin satu untuk Bandit ini. Jika responnya cukup baik, setiap hari gue bikin satu. Karena ini ada 700 chapter. Dan udah sampai penaklukan istana. Keren coy, asli ini keren banget. Kalian yang udah nonton ya ataupun udah pernah baca, ya nostalgia aja dari video yang gue bikin ini. Oke, nikmati aja, enjoy, dan see you in the next video. Anjay, keren. Sampai jumpa, bye, thank you.